Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, hari ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 17 Oktober. Nah, bagaimana keadaan kalian? Perkembangan bisnisnya? Mudah-mudahan perkembangannya selalu ada peningkatan, selalu ada peningkatan ya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini hari Minggu sudah tanggal 18 ya. Kita sudah bisa memperkirakan lah. Kan insya Allah kalau tidak ada halangan hari Selasa tanggal 20 kita yang berada di aplikasi Misho itu sudah pada terima margin ya. Jadi paling tidak kita sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa ya penghasilan saya nanti. Ya, mudah-mudahanlah sesuai dengan harapan kalian. Mudah-mudahanlah sesuai dengan hasil kerja keras kalian. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke guys, jadi hari ini saya akan mencoba lagi men-share sebuah trik ya, sebuah trik yang tentunya kalian sudah sangat tunggu-tunggu karena hal ini selalu dipertanyakan ya. Sering sekali saya dengar pertanyaan terutama baik di grup FB atau di grup WA, itu selalu ada pertanyaan seperti ini. Kak, bisa tidak kalau kita jual barang di Shopee atau kita jual barang di Lazada terus kita jualnya di aplikasi Misho? Bisa tidak? Kalau saya kira-kira bisa tidak ya? Bisa lah. Pasti bisa. Kalau saya bilang bisa, pasti bisa. Ya. Nah, biasanya teman-teman akan menjawab seperti ini. Sampai 98% orang pasti akan berkata tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya iyalah tidak bisa. Karena Shopee ada nomor resi otomatis, Lazada pakai nomor resi otomatis, dan Misho pun pakai nomor resi otomatis. Nah, kira-kira bagaimana menjualnya? Masa satu orderan kita harus pakai 2 nomor resi, nggak usah pakai 3 resi, 2 nomor resi kan tidak mungkin, ya kan tidak mungkin. Kalaupun seandainya mungkin, misalnya Misho ada nomor resinya, terus Shopee pakai nomor resi otomatis juga, dan kita paksakan untuk dikirim, bisa kita paksa untuk dikirim. Nah, kan COD. Nah, begitu customer terima barangnya, kira-kira kurir nanti kasih uangnya ke siapa? Kurir kasih ke Shopee atau kurir kasih ke aplikasi Misho? Nah, kurirnya saja bingung, makanya tidak bisa. Tapi pada hari ini saya akan membocorkan sebuah trik bagaimana caranya kita menjual barang di Lazada, kita menjual barang di Shopee, jualnya ke Misho. Atau bahasa kerennya biasa dropship dari Lazada, dari Shopee ke aplikasi Misho. Ya, bagaimana caranya? Pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel saya dengan cara mengklik subscribe, like dan mengklik tombol subscribe di video ini. Terima kasih banyak buat kalian. Walaupun orang bilang subscribe itu gratis, kalau menurut saya tidak. Karena untuk mengklik tombol subscribe, kalian harus membuka YouTube. Untuk membuka YouTube, kalian harus memiliki paket data. Dan untuk memiliki paket data, harus beli guys. Tidak ada paket data gratisan. Oke? Tonton videonya sampai habis. Oke guys ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ngopi dulu guys. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita dropship dari Lazada, dari Shopee ke aplikasi Misho. Ya. Nah, sebenarnya caranya sangat mudah. Sebenarnya caranya sangat simpel, bisa. Bahkan satu resi guys, satu resi dan bisa COD. Caranya itu sangat simpel. Simpel itu temannya kata mudah ya. Gampang, tidak sulit.
Kayaknya tidak juga. Ya, nah, cuman sebelum saya jelaskan, saya sarankan kepada kalian yang ingin mencoba trik ini untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena jujur saja, saya sudah pernah melakukan hal ini dan itu tidak semudah, tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Mungkin teman-teman yang berpikir seperti ini supaya dia bisa menjual produknya dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ya. Tapi saya rasa guys, keuntungan yang kalian dapatkan itu tidak sebanding dengan kesulitan yang kita jalani, ya. Tapi kalau misalnya kalian ngotot ingin mencoba, karena namanya kita kadang-kadang manusia penasaran. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya dropship dari aplikasi Lazada, Shopee ke aplikasi Miso. Nah, syarat yang pertama yang kalian butuhkan adalah modal, ya, adalah modal. Oh, pakai modal. Jadi kita stok beli produk, kita stok terus kita jual, tidak, ya. Jadi kita tetap tidak menstok produk, kita tidak stok produk, ya. Tapi kita tetap butuh modal, Kenapa? Karena kalian harus pahami dulu alur pengiriman produk. Jadi caranya seperti ini. Di Miso sampai 100% atau 99% lebih orang akan menggunakan sistem pembayaran COD. Jadi artinya customer ke kita itu pembayarannya COD. Tapi karena kita tidak memiliki produk real di tempat kita, otomatis kita mencari produk di supplier. Ya, misal saya orang Sulawesi, supplier saya di Jakarta, saya tidak punya produk di sini. Nah, saya akan mencari supplier di Jakarta. Begitu saya dapat supplier di Jakarta, saya akan membeli produk dia dan dia yang mengirim ke customer saya. Jadi alurnya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita harus tetap butuh modal. Berapa modalnya? Ya, modalnya relatif tergantung dari kalian. Misalnya kalian jual produk dengan harga 30.000, ya. Terus kalian punya orderan 5. Ya, otomatis kalian butuh modal 150.000. Karena begitu kita ada orderan 5, kita sampai ke supplier, saya ada orderan 5. Nah, harganya 30.000. Nah, ini uangnya 150. Nah, abang atau mbak, mas yang kirim langsung barangnya ke customer saya. Jadi barang yang dikirim sudah bukan lewat kita lagi. Jadi barang dari Jakarta langsung dikirim ke customer kita. Nah, ini yang pertama, kita butuh modal. Ya, walaupun kita tidak stok produk, tapi tetap harus butuh modal. Karena customer ke kita COD, tapi kita ke supplier tempat mengirim barang itu tidak COD. Supplier tidak mungkin mengirimkan barang sementara dia belum dibayar, ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah mencari supplier, ya, mencari supplier. Nah, langkah kedua yang berikutnya kita mencari supplier di Lazada dan di Shopee. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa, misal kita buka Lazada. Setelah kita membuka Lazada, kita mencari toko-toko yang mungkin ratingnya 4, ya, 4, pokoknya ratingnya 4 plus atau ratingnya bagus. Kita lihat ulasan produknya bagus-bagus. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai supplier untuk kita jadikan sebagai supplier untuk mengirim produk kita ke customer kita. Nah, itu yang kedua, mencari supplier di Lazada dan di Shopee. Nah, terus yang ketiga, ini adalah hal yang terberat yang harus kita lakukan, ya. Hal terberat yang harus kita lakukan. Kenapa? Yang ketiga adalah kesabaran. Oke, kesabaran, harus sabar guys. Bukan cuma sabar, tapi sabar, tekun, ulet. Ini yang paling berat guys. Modal masih bisa didapat, supplier masih bisa kita cari, tapi kesabaran, salah. Kesabaran ini yang sulit.
Kenapa kita harus sabar? Yang pertama, kita harus sabar mencari supplier. Karena di Shopee, di Lazada itu ada ribuan, ada ratusan supplier. Tapi untuk mencari supplier yang betul-betul amanah, mencari yang supplier betul-betul bisa diandalkan, itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Nah, ini bentuk kesabaran yang pertama. Terus bentuk kesabaran kita yang kedua adalah double sabar. Pertama, kita harus sabar mencari supplier. Yang kedua, kita harus mencari supplier yang sabar juga. Kalian harus mendapatkan supplier yang tingkat kesabarannya 10 kali lipat daripada tingkat kesabaran yang Anda miliki. Kenapa, Bang? Ya harus. Karena nanti dalam proses perjalanannya, ingat guys, yang namanya bisnis itu tidak ada yang mulus. Pasti akan ada masalah, pasti akan ada kendala. Ya. Pasti ada masalah, pasti ada kendala. Apalagi kalian mau dropship dari Lazada, dari Shopee ke aplikasi Misho. Kendalanya itu guys, banyak. Nah, tidak. Kendalanya sebenarnya cuma satu. Tapi tingkat kendalanya itu besar guys, tingkat kendalanya. Jadi kalian harus mencari supplier yang betul-betul penyabar. Kenapa? Sekarang saya jelaskan. Ingat kan tadi saya bilang di awal, buat kalian yang setengah-setengah mendingan tidak usah melakukan trik ini. Karena kenapa? Tingkat kendalanya seperti ini. Perhatikan, saya jelaskan dengan sedetail mungkin. Ya. Jadi dari customer kita di aplikasi Misho, customer membayar kita COD. Sementara kita membayar ke supplier itu cash. Ya, kita langsung membayar ke supplier. Nah, begini. Misal kita sudah dapat supplier ya, yang produknya betul-betul real pick, yang produknya betul-betul bagus. Kita tidak usahlah yang produk abal-abal terus produk kita di komplain dan di retur. Itu akan lebih sulit lagi perhitungannya. Sekarang kita ambil produk yang real pick, bagus, yang dijamin 100% orang pasti suka. Ya, ini kemungkinan terbaik, kemungkinan terbagus yang kita gunakan. Ya, nah, misal kita pasang ini ya, terus di hari pertama kita buka toko atau di hari kedua kita buka toko, kita mendapatkan 5 orderan misalnya. Kita mendapatkan 5 orderan. Ya. 5 orderan. Dan ternyata dalam perjalanannya 3 orderan kita itu diterima customer. Tapi yang 2 orderan ini ditolak oleh customer. Terserah apapun alasannya. Apakah karena kurir tidak mengantar, atau mungkin memang produk betul-betul ditolak oleh customer. Kan kita yang dropship di aplikasi Misho biasa kan, dari 10 orderan, 5 orderan pasti ada yang ditolak oleh customer. Nah, misalnya produk kita ditolak oleh customer, dikembalikan di supplier. Ya. Di hari Senin misal. Hari Senin 5 orderan, dari 5 orderan 3 diterima, 2 dibalikan ke supplier. Ya. Dan ternyata misal satu produk kita jual harga 30.000. 5 produk artinya 150.000. Jadi kita sudah bayar di supplier 150, produk dikirim 5, dikembalikan 2. Artinya kita masih ada uang tertinggal di supplier 60.000 karena masih ada tertinggal 2 produk yang dikembalikan, ya kan? Dan ternyata di hari Selasa, di hari besoknya, kita mendapatkan 5 orderan lagi. Ya, kita mendapatkan 5 orderan lagi. Nah, kira-kira bahasa kalian ke supplier bagaimana? Karena kan yang 2 orderan ini ditolak customer, tapi masih dalam perjalanan. Belum tiba di rumahnya si supplier kita. Ya kan? Masih dalam perjalanan, belum tiba di rumah supplier kita. Nah, kira-kira bahasa kita ke supplier bagaimana kira-kira? Bang, orderan saya yang kemarin itu kan 5. Nah, ternyata alhamdulillah 3 sudah diterima customer. Cuman minta maaf bang, yang 2-nya dibalikin sama customer. Jadi kan saya masih ada 2 barang yang kembali. Berarti kan 30 kali 2 60.000.
Nah, saya kan masih ada uang tertinggal di abang 60.000. Nah, ini kebetulan saya ada orderan lagi nih. Saya ada orderan 5 lagi. Itu kan totalnya 150. Tapi kan saya masih ada barang yang kembali 2 kemarin 60.000. Jadi 150 dikurang 90 dikurang 60 itu kan 90.000. Jadi saya store di abang 90.000 saja ya. Nah, kalau misalnya anggaplah suppliernya baik, terus dia bilang, oh ya tidak apa-apa, bayar 90.000 saja karena barang kamu masih ada 2 dalam perjalanan menuju ke sini. Oke, kendala pertama sudah berjalan, ya, supplier mau menerima, tapi tidak stop sampai di situ. Artinya kan kita dropship terus-terusan. Ini baru 1 kali loh, kita baru 1 kali mengalami kendala. Bagaimana kalau misalnya besok kita dapat orderan lagi dan mengalami kendala yang sama, ya, ada orderan lagi 5 atau 4 orderan, ada lagi orderan yang kembali, sementara yang orderan pertama 2 kembali, orderan yang kedua yang kembali juga. Iya, kalau sudah tiba di tangan supplier tidak masalah. Kalau ternyata orderan kemarin itu belum tiba di tangan supplier, lantas kita ingin mengorder lagi, dan 1 minggu kemudian ternyata barangnya ada yang kembali lagi. Ini guys, ini hitungan-hitungan seperti ini tuh sangat ribet. Maka saya bilang kendalanya cuma 1. Itu masalah barang yang kembali. Barang yang kembali dan perhitungan kita ke supplier. Ya. Nah, ini kita ambil perhitungan yang tidak banyak-banyak banget. Paling perhitungan berapa 2 produk saya yang kita hitung. Nah, bagaimana kalau misalnya produk kalian karena bagus, boom, dan ternyata ada yang kembali. Nah, ini baru yang produk kembali yang ditolak oleh customer. Bagaimana produk yang sudah diterima dan ternyata di-return oleh customer? Pasti perhitungannya akan lebih sulit lagi. Belum lagi perhitungan di aplikasi Misho. Ingat guys, di aplikasi Misho, Misho akan membayar supplier setelah masa returan itu lewat. Jadi misal kita sudah menerima produk kita, itu kan ada masa retur, ya kan? Nah, misal hari Senin kita menerima produk, pihak aplikasi Misho itu tidak langsung membayar supplier. Misho akan membayar supplier kurang lebih 3 hari setelah produk diterima oleh customer. Ini Misho menjaga jangan sampai produk sudah diterima customer, ternyata besoknya customernya komplain dan mengajukan retur ke supplier. Ya, ribet kan? Nah, itu baru produk kembali yang ditolak. Bagaimana kalau ada produk yang dikomplain oleh customer kita? Jadi perhitungannya akan sangat pelit. Nah, kalau kalian mendapatkan supplier yang tidak sabar, bisnis kalian akan hilang di tengah jalan. Karena supplier akan berkata, wah, ini ribet ini susah. Hitung-hitungannya sangat susah, apalagi masalah uang. Kalau masalah uang guys, itu hal yang sangat sensitif. Orang bisa bermusuhan gara-gara uang Rp1.000 guys. Ya, teman bisa jadi musuh gara-gara uang 1.000. Saudara bisa bertengkar itu gara-gara uang 1.000 guys. Anak saya 2 orang pernah berkelahi gara-gara uang 1.000. Kakaknya sekolah SD kelas 6, saya kasih 1.000. Dilihat sama adiknya yang belum sekolah, masih umur 3 tahun, yang kerjanya cuma di rumah main-main, itu marah. Oh, kakak dikasih 1.000. Saya bilang, kalau kakakmu saya kasih 1.000 wajar, karena dia pergi sekolah, di sekolahnya harus belanja. Kamu kan tinggal di rumah, makan di rumah, tidak dikasih uang juga tidak masalah. Tapi dia marah. Ya itulah masalah uang, masalah sensitif. Ya, jadi saya rasa cukup itu saja untuk hari ini. Saya tidak akan berani membeberkan bagaimana tips tutorial lengkap membuat dropship di aplikasi Misho, karena akan sangat ribet, akan ada masalah, satu kendala yang akan membuat bisnis kalian akan semakin hancur. Ya, keuntungan yang kalian dapatkan tidak sebanding dengan ribetnya alam pemikiran kalian memikirkan bisnis kalian. Cuma segitu.
Tapi kalau misalnya kalian mau tutorial lengkap, bisa kok. Saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara mencari supplier, bagaimana cara membuka toko di aplikasi Misho. Cuman saya lihat dulu. Ini menitnya guys, sudah kurang lebih 20 menitan. Sudah 20 menitan guys. Kalau saya tambah tutorial lagi, mungkin sekitar 1 jam lah. Memangnya kalian mampu nonton video saya sampai 1 jam? Oke, saya buatkan tutorialnya. Tutorial bagaimana cara membuka toko di aplikasi Misho dengan supplier dari Lazada dan Shopee.